Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bahan diskusi pada Petemu Ilmiah Nasional Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal penting di dalam kegiatan ini yang akan saya ramu dalam judul Improving Laboratorium Capacity as in Competitive Strategy Against Global Laboratory. Ada beberapa hal yang disampaikan ketika saya menjadi Wakil Menteri Kesehatan oleh Presiden Jokowi. Yang pertama, mandat tersebut adalah mempercepat vaksinasi secepat mungkin untuk melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Kemudian yang kedua, mandatnya adalah mengatasi pandemi dengan berbagai program inisiatif untuk mengendalikan situasi COVID di Indonesia. Dan yang ketiga adalah transformasi sistem kesehatan di Indonesia untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Yang ketiga inilah transformasi sistem kesehatan, salah satunya adalah kegiatan laboratorium kesehatan di Indonesia. Teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan nasional melalui 6 pilar utama. Dan salah satu pilarnya, penguatan laboratorium termasuk ke dalam pilar laboratorium kesehatan di pilar kedua dan pilar keenam, yaitu laboratorium bioteknologi. Jadi ada dua pilar yang masuk ke dalam revitalisasi pembangunan laboratorium di Indonesia, yaitu transformasi kesehatan primer dan transformasi teknologi kesehatan. Dalam transformasi layanan primer, kita mengharapkan semua orang memiliki akses yang mudah dalam layanan primer termasuk pemeriksaan kesehatan, dalam ini pemeriksaan laboratorium. Sehingga berdasarkan atas kajian, berbagai macam kajian, diperkuatlah laboratorium kesehatan di Indonesia untuk sistem surveillance menjadi beberapa tingkatan yang meliputi laboratorium dari laboratorium puskesmas, laboratorium kota, laboratorium provinsi, laboratorium regional, dan laboratorium nasional. Dengan melakukan tingkatan pemeriksaan laboratorium ini diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengakses pemeriksaan laboratorium sehingga penjaminan mutu pengembangan SDM, teknis pemeriksaan, data dan biorepository serta jaring kerjasama bisa terbangun lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, merujuk pada standar laboratorium yang ditetapkan oleh WHO, maka tingkatan dan fungsi laboratorium itu dibagi menjadi beberapa tingkatan utama hingga 5 tingkatan, dari mulai laboratorium kecamatan di tingkat puskesmas dengan bertugas-tugas yang disampaikan di sini, kemudian laboratorium tingkat kedua, laboratorium provinsi, laboratorium regional, dan laboratorium nasional. Dan ini yang warna kuning adalah tugas-tugas dari implementasi tiap-tiap bidang laboratorium tersebut untuk menjamin pelayanan masyarakat yang baik dan lebih komprehensif. Standar fungsi kegiatan laboratorium tiap tingkatan sedang disusun agar sesuai dengan standar WHO tersebut, sehingga tiap-tiap laboratorium mempunyai fungsi dan kapasitas yang terfokus dan mempunyai detail yang lebih baik, sehingga bisa melakukan layanan pemeriksaan laboratorium yang lebih terstandar secara nasional dan secara internasional. Teman-teman sekalian, daftar layanan yang ada di laboratorium tersebut sudah didetailkan sehingga masing-masing tingkatan itu mempunyai pemeriksaan dan teknologi khusus. Misalnya di tingkat puskesmas, laboratorium RDT dengan 11 penyakit menular dan kehamilan serta golongan darah diperiksa, pemeriksaan mikroskopis, hematologi analyzer, kimia darah, urin analyzer, lingkungan dan laboratorium lingkungan udara serta pemeriksaan jentik. Begitupun beberapa laboratorium di berbagai macam tingkatan, sehingga kita mempunyai berbagai macam struktur dan infrastruktur laboratorium yang terdefinisi secara konkret, secara jelas,
di dalam pengembangan laboratorium dan dalam jejaring laboratorium secara nasional. Di dalam teknologi kesehatan, pilar yang lain selain pilar tingkatan primer adalah teknologi kesehatan. Biomedical Genome Based Scientific Initiative atau BGSI telah dibentuk oleh Kementerian Kesehatan untuk mendorong layanan kesehatan yang presisi. Kenapa begitu? Karena presisi medicine itu membawa ke dalam model baru cara mengobati pasien. Kalau saat ini pasien itu dilihat secara evidence based berdasarkan atas perhitungan analisis statistik tertentu, kemudian dari evidence based tersebut diberikan obat yang spesifik. Tentunya di dalam keragaman dan heterogenitas yang dicoba dibuat dalam desain statistik, analisis statistiknya, ada yang pasien yang mengalami perbaikan, ada yang tidak mengalami perbaikan, ada yang mengalami efek samping. Maka dikembangkanlah sistem model pendekatan baru. Pendekatan baru tersebut disebut sebagai precision medicine atau kedokteran presisi. Dalam kedokteran presisi, populasi pasien itu dibuat sedemikian rupa, dikumpulkan datanya yang berupa data klinis dan data genomiknya, sehingga perpaduan antara data klinik dan data genomik menunjukkan personalized type atau data-data spesifik yang secara personal bisa dipetakan. Kemudian peta yang personal tersebut memberikan dimensi untuk memberikan pengobatan yang lebih personalized, sehingga diharapkan pasien-pasien tersebut mempunyai improve outcome yang lebih baik dibandingkan dengan pengobatan berdasarkan evidence base. Jadi precision medicine merupakan tantangan dan pengobatan masa depan dengan menggunakan tidak saja data populasi klinis yang ada di dalam pasien, tetapi juga data genomic analyzer yang ada dari laboratorium. Teman-teman sekalian, sebagian besar database pengobatan terapeutik itu dikembangkan berdasarkan atas karakteristik populasi di Kaukasia. Ada proporsi di Asia, tetapi datanya masih sedikit. Jadi kita perlu biobank di Asia. Ada biobank, namun datanya susah diakses. Karena itulah kita membangun BGSI di Kementerian Kesehatan di Indonesia untuk mendapatkan data biobank yang lebih presisi, lebih spesifik, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pasien-pasien yang memerlukan pengobatan secara analitik di Indonesia. Teman-teman sekalian, di tahun 2022 ini Kementerian telah meningkatkan kapasitas sequencing genomik dengan bantuan Global Fund. Pada Desember 2020 kita telah membagikan 19 mesin di 12 laboratorium. Kemudian bulan Agustus kita memberikan 41 mesin di 31 laboratorium. Dan di bulan Desember kita memberikan 57 mesin di 43 laboratorium. Mesin-mesin tersebut adalah mesin-mesin sequencing yang dapat memetakan secara spesifik peta genom dari subjek yang diamati. Peta genom dari subjek yang diamati tersebut diharapkan dapat memberikan data yang spesifik untuk jenis penyakit tertentu yang nanti dipetakan dan diadaptasi di dalam pengobatan pasien. BGSI telah dibangun dan telah berdiri dan diinisiasi dengan BGSI ini, maka kita coba untuk melakukan pengobatan secara lebih presisi di Indonesia. Merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi, startup farmasi, dan laboratorium surveillance untuk membentuk ekosistem di mana biobank, registry, bioinformatik itu mempunyai kolaborasi dan konektivitas dengan biologi spesimen data berupa penyakit. Sehingga donor, komunitas, fasilitas kesehatan dapat memperoleh keuntungan melalui personalized medicine yang diberikan secara spesifik, pengobatan diagnostik yang baru,
terapi yang baru, kemudian machine learning dan artificial intelligence yang secara klinik dapat memberikan masukan pada penetapan diagnosis secara lebih spesifik, kemudian data yang terkumpul secara healthcare di dalam sistem analisis pemeriksaan laboratorium, serta manajemen genetic marker di dalam penyakit-penyakit yang khusus. Teman-teman sekalian, proof of concept dan national wide scale dari pemeriksaan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi milestone pemeriksaan laboratorium di Indonesia yang harus makin berkembang mengarah kepada kebutuhan yang semakin banyak, tidak saja untuk pemeriksaan laboratorium sederhana dan laboratorium klinik, tetapi ke depan laboratorium akan menjadi salah satu bagian yang penting dalam pengobatan pasien secara presisi. Harapan kami terhadap ILKI adalah bahwa diharapkan dengan adanya transformasi teknologi ini, ILKI dapat memperkuat konsep transformasi layanan primer dalam screening penyakit prioritas, memberikan inovasi dalam layanan kesehatan primer, dan berkolaborasi dengan semua pihak membangun gerakan transformasi pelayanan kesehatan di tingkat primer, sekunder, maupun tersier. Sehingga harapan tersebut dapat terrealisasi dengan dua pilar, di mana ILKI bisa bersama-sama membangun pilar pertama yaitu transformasi layanan primer, dan pilar keenam transformasi teknologi kesehatan berupa partisipasi dalam transformasi laboratorium kesehatan masyarakat dengan target screening prioritas dan berkolaborasi dengan BGSI untuk menciptakan ekosistem bioteknologi kesehatan dan berpartisipasi dalam upaya sequencing genomik yang berbasis pada layanan dan penelitian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman ILKI untuk tetap terus berkolaborasi dan berkontribusi pada layanan laboratorium di Indonesia untuk memajukan Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.